Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada minggu pagi ini, saya akan baca dalam kitab Rut, pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17. Rut pasal 1 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara yang keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masa akan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebab aku Allah marah, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada aku." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu yang terpenting dalam sejarah sebuah hubungan adalah kesetiaan. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kesetiaan hilang dari kehidupan, kalau kesetiaan hilang dari rumah tanggamu,
kalau kesetiaan hilang dari setiap hubungan yang saudara bangun itu. Makanya saudara, bagi orang Batak, apalagi dari sebuah hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, kesetiaan itu digambarkan dengan cara yang luar biasa. Ada yang begitu elegan, lembut, sopan, bahkan ada yang ekstrim. Saudara masih ingat lagu Meduda Bayon? Gambaran dari sebuah lirik lagu yang begitu disenangi oleh orang Batak yang mau menyatakan bagaimana dia berkomitmen setia dalam hubungannya itu. Holakona maito, holakona maito bunga niate ateki. Bayangkan betapa dalamnya kata-kata itu. Lalu ketika sebuah perpisahan datang, lihatlah kata-kata dari lagu di tahun nia jibatai. Di sido haboloko titimi itu daktar tahun nabe. Efek dari ketidaksetiaan itu. Alaya dong musedo na ekstrim. Apa itu? Ikombate di tangakku do halekmi. Bayangkan saudara. Artinya saudara, ini adalah bentuk kekecewaan yang luar biasa. Sampai-sampai dia mengeluarkan kata-kata yang ekstrim seperti itu. Maka saudara, hari ini kita mengevaluasi ulang itu apa sih definisi dari kata-kata kesetiaan itu sendiri. Kesetiaan itu dapat kita artikan dalam banyak hal. Tapi minimal harus kita katakan bahwa kesetiaan itu dapat diartikan sebagai keteguhan hati seseorang, keteguhan hati kepada janji dan pendirian yang telah dibuat. Maka kepada laki-laki, tolong ya, jangan gampang buat janji kawan. Kalau belum benar mengenak benar, nggak usah ngomong dulu, intip-intip dari jauh dulu lah. Lebih bagus lihat-lihat dulu, nanti kalau udah ngomong, kalau tidak bisa setia, bahaya. Ganti-ganti terus kan repot. Artinya dalam segala hal itu juga berlaku. Dalam sebuah pekerjaan, orang yang bekerja juga perlu setia. Saya nggak tahu ini fenomena sekarang ini. Baru masuk 1 tahun kuliah, mak saya nggak betah. Jadi gimana? Ujian lagi lah. Mamamu nggak bisa katakan apa-apa. Ya udahlah nak, demi kesenanganmu. Ujian lagi lah, luluslah kemarin. Kau senang, mamamu babak belur. Kan itu. Dalam pekerjaan juga lihat sekarang aneh-aneh juga. Baru 1 tahun bekerja, bosan cari kerjaan yang lain. Akhirnya cari kerjaan yang lain. Bekerja di tempat lain belum ada lama, bosan pindah lagi. Akhirnya seperti pom bensin, semua mulai dari nol. Kapan kamu memiliki karir? Kapan kamu bisa mengekspektasikan dirimu dalam sebuah tanggung jawab yang terus menerus? Maka saudara, dalam hubungan beriman juga harus kita pikirkan. Kalau saudara setia dengan imanmu, maka pertanggungjawabkan imanmu lebih dari segala-galanya. Termasuk khotbah hari ini. Ini adalah bentuk kesetiaan saya. Saya pulang tadi malam, pesta kita itu jam 1. Tapi lihat saya tidak terlambat tadi. Ujolo rupiah usia piga-piga situ saat lagi dia. Artinya demi sebuah kesetiaan ada konsekuensi. Ini harus kita pertanggungjawabkan dalam banyak hal. Itu sebabnya seorang bijak berkata, kesehatan adalah pemberian yang paling baik. Kepuasan adalah kekayaan terbesar. Dan kesetiaan adalah hubungan yang terbaik. Sudah? Artinya hubungan itu, relasi itu sangat berharga karena kesetiaan yang kita bangun. Maka saudara, kesetiaan itu akhir-akhir ini adalah sebuah hal yang sangat mahal dalam hidup ini. Seperti yang saya katakan tadi, orang gampang berubah-ubah. Orang gampang berubah dalam sikap. Orang gampang berubah keputusan.
Orang gampang, maaf, orang tidak lagi mensyukuri apa yang dia miliki. Buat suami-suami yang ada di sini, ini live streaming kan? Atau suami-suami yang di rumah, gimana? Masih bersyukur dengan istri yang di sampingmu? Sekali kamu tidak bersyukur, kesetiaanmu akan teruji. Amin. Tokenat tapi songoni mada. Boha. Las de peroham mamermata. Molongamo roti hati-hati. Gampang kamu tergoda. Sama juga dengan kepemilikan. Kalau kamu memiliki sebuah hal, kalau kamu tidak benar-benar hargai itu, maka kamu juga akan gampang bergeser, murah bosan. Anggo pangalahon isol masongoni. Itu horon, itu terbosan. Cari yang lain, bosan. Cari yang lain. Akhirnya furniturnya bisa ganti 3 kali setahun. Amang ngirinain nerak me bagasabah. Syukuril. Lalu yang kedua, kesetiaanlah yang melahirkan sebuah komitmen. Gak mungkin orang yang gak setia memiliki komitmen. Maka uji itu. Istri di pacar di sana, megang handphone di sini. Lihat apa bang? Gak ada, TikTok aja katanya. Tapi sudah gambar yang lain di sini. Nah inilah. Lalu bagaimana kabar saudara memiliki komitmen yang kuat? Oleh karena itu bangun kesetiaan itu. Lalu kesetiaan tidak ada ruang untuk sebuah kebencian. Orang yang setia tidak pernah membenci. Orang yang setia tidak akan pernah saling membenci. Ketidaksetiaanlah yang membuat kebencian itu ada di mana-mana. Tang lomoro hakku mamerengi. Puasa au mama botoi. Hancur. Maka sudah. Kalau hari ini kita evaluasi ulang kenapa kita harus setia? Maka saya harus katakan karena Tuhan itu adalah setia. Sebagai orang yang mempercayai Tuhan dalam kesetiaannya, maka saya juga sebagai orang percaya yang percaya kepada Tuhan, yang percaya itu harus setia dalam segala hal. Tuhan akan senantiasa mencintaimu sampai akhir zaman. Tuhan akan senantiasa menyertaimu sampai akhir zaman. Benar enggak penyertaannya itu sampai hari ini? Penyertaan Tuhanlah yang membuat saya mampu berdiri hingga saat ini. Penyertaan Tuhanlah yang membuat saya mampu melewati semua hal yang menyedihkan, semua tantangan pergumulan yang saya alami dalam segala hal di dalam kehidupan saya ini. Karena kalau Tuhan berjanji Dia yang mencipta, lalu Dia berjanji memelihara. Pemeliharaannya itu adalah pemeliharaan yang kekal selama-lamanya. Tapi kesetiaan kepada Tuhan itu adalah satu hal yang harus kita bangun. Kesetiaan saya kepada Tuhanlah yang mampu mendinamisir kehidupan saya, sehingga saya mampu mencintai kehidupan ini. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya saudara, kualitas sebuah hubungan yang saya bangun itu diinspirasi, itu disemangati, itu benar-benar berasal dari hubungan saya yang kuat dengan Allah. Orang yang setia dengan Allahnya, dia pasti setia dalam semua perkara di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah saudara, sejauh mana kesetiaan ini terbangun dalam kehidupan kita masing-masing, mari kita belajar dari kitab Rut ini. Kitab Rut ini adalah sebuah kisah yang sangat mengharukan, namun penuh makna dan tercatat dalam sejarah bangsa Israel. Satu keluarga yang bernama Elimelek dan istrinya Naomi beserta 2 anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion,
yang meninggalkan Bethlehem, kelahirannya, pergi ke negeri asing untuk merantau, yaitu ke Moab. Satu maksud dan tujuan adalah memperbaiki hidup karena berbagai pergumulan yang dialami di negeri asal. Maksud hati tidak ada yang salah. Memperbaiki hidup, membangun kesejahteraan, membangun masa depan itu baik. Merantau itu baik. Tapi kenyataan berkata lain. Di negeri Moab, Elimelek meninggal dunia. Lalu disusul oleh kedua anaknya, Mahlon dan Kilion. Maka tinggallah Naomi beserta dua menantunya yang adalah perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Tapi akhirnya Orpa mengundurkan diri kembali kepada bangsanya dan agamanya. Maka yang tinggal kemudian adalah Naomi dan Rut. Nah saudara, dari kisah ini mari kita belajar yang pertama. Silakan perbaiki hidupmu. Merantau adalah baik demi memperbaiki masa depan di masa yang akan datang. Tetapi tetaplah setia dalam iman. Saudara tidak akan tahu apa yang akan terjadi di depan. Saudara tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara boleh mendesain diri sekarang sedemikian rupa sebagaimana keluarga ini. Mereka mendesain dirinya bermaksud meninggalkan, menjual semua hartanya di Bethlehem lalu pergi ke Moab. Mereka bermaksud memperbaiki kehidupan ini. Ternyata melenceng, luncas, tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka menghadapi banyak pergumulan. Tinggal Naomi. Tapi seorang Naomi itu adalah seorang janda yang setia kepada imannya. Imanlah yang menguatkan orang dalam sebuah perjalanan yang pahit. Imanlah yang mendinamisir kehidupan orang sehingga dia mampu memberi jawab terhadap apapun yang dia hadapi sehari-hari. Nah saudara, mari kita kaitkan ini dengan kehidupan kita sebagai orang Batak. Orang Batak juga terkenal sebagai perantau, benar enggak? Saya selalu bilang, selama tanah bersisik orang Batak pasti ada di situ. Minimal marga Manuru. Maka orang Batak agak mirip dengan suku yang lain, enggak usah saya sebut. Tidak bisa melihat tanah kosong. Itor digarak, Bu. Minimal, maaf, saya bukan mau membicarakan merendahkan sebuah profesi. Minimal dia buka tambal ban di situ sekalipun hanya 3 sepeda lewat satu hari. Tapi satu hal, hidupnya harus dimenangkan. Dia harus bangun itu. Tapi lihat, luar biasanya orang Batak dalam merantau adalah kemanapun orang Batak merantau, gerejanya pasti dibawa. Benar enggak? Itu sebabnya gereja Batak berdiri di mana-mana. Aido menatabodo kami di tahun. Sohya di tempat jong-jong gereja. Ngatakunak patak sohebat kami di tahun. Baik so. Jemaat yang membangun gereja dan aturan kita kan itu. Kalau gereja sudah dibangun, pujilah kelayakan. Sudah mampu enggak membayar, memenuhi kebutuhan seorang pelayannya? Sudah, baru didatangkan pendeta. Imai kok kamu hebat nih dawa. Jadi orang Batak itu adalah orang Batak yang menjunjung agamanya, menjunjung spiritualnya. Maka lihat, saya tidak tahu analisa saya ini salah atau tidak. Lebih hebat orang Batak bergereja di perantauan daripada di kampung. Ubur judo halak Batak merminggu di Pangarato daripada di hutan. Lihat gereja-gereja di kota penuh semuanya. Kenapa? Karena tantangan banyak. Gak bisa lagi kita jawab kesulitan ini. Kalau di kampung kan enak aja, gak ada tomat. Eda pinjam dulu tomatmu. Minggu depan saya ganti ya, dikasih itu. Gak ada minyak goreng. Nantulang kata mama, minjam dulu 1 gelas minyak goreng. Dikasih itu. Tapi ada juga yang nggak pulang, doa apa lagi katanya gitu. Tapi coba bikin di kota ini, mana ada semua berbayar. Artinya ini mendesak kita,
bahwa kita hanya harus memenangkan diri kita sendiri dalam banyak hal itu. Lalu yang kedua, lihat jiwa orang Batak itu adalah pantang menyerah. Tolong ya orang muda di sini, lihat bapakmu itu yang lahir di kampung, jangan anggap enteng dengan bapakmu itu. Dia modal pas-pasan datang dari kampung, tapi lihat, dia tidak mau menyerah. Setitik apapun kesempatan itu dia jadikan peluang yang baik. Makanya ada lagu, kambing di kampung sendiri, banteng di perantauan. Ya, lihat, di kampung dia bisa tenang-tenang, tapi kalau sudah merantau dia nyeruduk terus. Apapun dia akan seruduk. Positif ya. Selama dia tahu itu adalah bagian dari kehidupannya itu. Yang berikut, orang Batak itu adalah orang Batak yang gampang membaur. Saya pernah pendeta di Jonggol sana. Baru datang sebulan kawan itu udah bisa berbahasa Sunda puang. Dari mana kau tahu itu? Itulah pendeta. Biar bisa beradaptasi. Maka lihat, adaptasi orang Batak adalah adaptasi yang luar biasa dalam segala kondisi. Makanya saya heran dengan orang muda sekarang. Udahlah Pak, kenapa? Menyerahlah aku. Kenapa? Enggak tahan aku menghadapi ini semua. Coba bayangkan, ini dari mana ini lahir, saya pikir gitu. Enggak ada orang Batak seperti itu. Ingat orang muda, ada pernah saya minta tolong pada warga jemaat mempekerjakan seorang yang baru datang dari kampung. Masuk 1 hari, saya tunggu di rumah. Waktu saya pendeta di Cilengsi sana. Gimana pekerjaan 1 hari ini? Dia kebetulan manggil Lai sama saya. Enggak tahu Lai, kenapa? Gak ada orang itu nekor aku satupun, katanya gitu. Isi ulu memang kuling yo. Norak tuh guys. Itulah banyak. Masa gak bisa? Cuman lemahnya orang Batak dalam adaptasinya ada juga. Kalau 1-2 orang Batak dalam satu RT itu hebat. Si manurung yang hitam-hitam itu, om itu baik itu. Tapi kalau udah 10 orang Batak dalam satu RT, mamotong biang peizulu jabu nama, dianggap itu rumahnya sendiri. Akhirnya tidak dia jaga lagi etika sosial. Yang mau saya bilang membaur lah, tapi hargai juga lingkunganmu. Patut doha ngoluan, tois doha magoan. Lihat, ini sebuah penyemangat bagi orang Batak dalam segala hal. Patut doha ngoluan, tois doha magoan. Ini soal etika hidup. Dia itu jujur, burju. Dia adalah orang yang bisa melakukan banyak hal, bersahabat dengan siapapun dalam segala kondisi. Ini adalah kualitas hati. Ini adalah kualitas spiritual. Siapa yang hidup dalam padokan ini, kata-kata itu, biasanya dia akan survive dalam segala hal. Itu sebabnya orang Batak sangat setia berkawan. Dak koto sonari setia do pihak Batak nuain. Orang Batak jangan diuji soal kesetiaannya berkawan. Manuk ni pialangge kotek-kotek lau marpira. Sirang nama raliale lobian mateanina. Ini ciri khas orang Batak. Makanya bagi saya orang Batak itu adalah orang yang luar biasa dalam segala memenangkan hidupnya, memenangkan pertempuran hidupnya, memenangkan dimanapun dia hidup. Dia harus survive dalam segala hal. Lihat, secara iman kita tidak mau dilemahkan oleh apapun. Dalam banyak hal kita terus membangun itu. Maka lihat, kita selalu memimpikan itu. Waktu anak saya dulu lahir, terus ada orang mengingatkan, molong ama pipilan no pusok ngai sipada. Apa bahasa Indonesianya itu ya? Tali pusarnya itu kalau sudah kering simpan. Loh kenapa? Biar jangan-jangan jauh nanti merantau dia. Oh saya pikir kenapa disimpan? Lebih bagus dilepas saja biar merantau dia banyak kan itu. Ketemu banyak tempat. Kalau saya pendeta di sini terus, anak saya di Amerika nanti kan enak. Pak, datang dulu ke sini, santai-santai dulu Bapak. Kan enak. Tapi saya nggak tahu. Saya mau koreksi sekarang. Saya mau minjam istilah Renal Kasali. Saudara mau anakmu seperti
maaf ya, kita ibaratkan ini, burung merpati atau burung raja wali? Unang jadi terpilih, ibu tohodo lapatan dia itu perjolo. Anggo memilih, nah atau apa kok? Lihat, burung merpati kemanapun dia terbang pasti kembali cepat. Kalau burung merpati terlampau jauh terbang, ikat bulunya, maka tempatnya adalah kandang dan atap rumah. Itu terus. Kalau burung raja wali, lihat, mulai dia gede sedikit, bulu sudah mulai bertumbuh, sudah mulai pergerakan dibangun. Lalu dia mulai belajar terbang, sekali-sekali masih dikasih makan oleh ibunya. Tapi setelah besar, dia akan dibuang, cari makan sendiri. Makanya ketika burung raja wali terbang, gak tahu kapan itu kembali. Pilih mana? Burung merpati atau raja wali? Bingung kan? Dan saya tidak mau kasih solusi. Pilih aja. Bagi saya bisa dua-duanya baik. Sebab dekat dengan anak enak. Hati-hati bulu najonokgo masih ososan. Dekat-dekat itu belum tentu nyaman. Bisa menambah persoalan. Sekali-kali datang, oh enak loh. Anakku mengirim, dapat kiriman hari ini dari anakku. Kipas-kipas oleh ibu itu kan. Anaknya nggak pernah dilihat tapi uangnya dinikmati. Luar biasa. Itu. Maka datanglah ngiri-ngiri sedap. Dan nonton, tidak ada orang manotok kamu sudah. Udah kutonton dobe. Tapi ada pesan moral ya. Unang gitali anakmu. Aduh bahasa Indonesia nih teh. Ima kasih dope saya boto sarupa do tahu tidak. Jangan membangkitkan amarah, kekesalan anakmu. Jangan paksakan kehendakmu kepada anakmu. Berdiskusilah. Tapi buat anak-anak juga merantaulah. Tapi jangan merantau karena kesal sama bapakmu. Gak ada kan membangun itu. Maka lihat, sewaktu belum ada dulu pesawat terbang seperti selancar ini, orang Batak merantau itu hanya pakai kapal Tampomas. Kapal Tampomas itu 7 hari perjalanan kawan. Makanya di kampung kami kalau merantau dulu ke Jakarta ini, harus dipotong dulu lomok-lomok. Lalu tulang donga sahuta semua dipanggil. Doa bersama Tuhan. Anakku si mangatur akan merantau. Karena kami tidak tahu bagaimana dia dirantau dan kapan pulang. Lalu diantarlah ke Belawan. Sampai ujung pesawat itu gak kelihatan lagi. Dan ibunya selalu bilang, horas-horas mahoda, sui bege nggak dengar apa-apa lagi. Tapi inilah. Tapi setelah makmur dan PMH lewat dari Lagu Boti dan handphone sudah ada. Kalau ada merantau dari kampung kami, lau mahonoda, mama nggak sempat ngantar ya. Sehat-sehatlah kau amang. Jumpai bapak tuamu ya. Begitu sampai kirim SMS ya. Begitu nyampe oma ngasahak biau sambil mersukil matutu. Ini sekarang yang mau saya katakan adalah kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Dimanapun kita hidup, jaga kualitas imanmu, kesetiaanmu kepada Tuhanmu. Itulah yang menguatkan dan menginspirasimu dalam segala hal. Maka bertobatlah. Jangan paksakan apapun, doakan anakmu. Ini anak-anak pun merantau, kesal bapaknya gak pulang. Pulang ya. Ada orang sok pengaranto, mulang. Nak kolak kepek mikirin. Itu makanya ada lagu Uju di ngolukom manian. Gak ada gunanya uangmu kau kirim ke kampung, tapi kamu gak pernah pulang ke kampung. Ima taringotu sih. Yang kedua, belajar dari Naomi juga.
Ini adalah filosofi hidup yang luar biasa. Lihat, Naomi itu sudah benar-benar menderita, ditinggalkan suaminya, ditinggalkan kedua anaknya. Tapi lihat bagaimana dia membangun orientasi. Seharusnya dia akan bujuk si Orpa dan Ruth itu untuk bersama dengan dia. Tapi orientasinya bukan dirinya, orientasinya adalah kehidupan. Orientasinya adalah masa depan dari kedua mantunya itu. Pulang ke negerimu, pulang kepada Allahmu. Saya ini tidak ada lagi yang bisa kau harapkan apa-apa. Di samping saya tidak memiliki saudara, saya juga tidak mungkin lagi menikah. Kalaupun saya menikah hari ini, malam ini, tidak mungkin kamu tunggu. Artinya saudara, dia memberikan pilihan dan kebebasan itu. Yang mau saya katakan, jangan paksa orang peduli sama kamu. Jangan paksa orang berkasihan sama kamu. Jangan paksa orang lain untuk mengerti keadaanmu. Tapi bangun semangatmu. Saudara harus keluar dari keterpurukanmu itu. Bersama dengan Tuhanmu. Semua hal bisa kamu menangkan. Amin. Kalau kamu diputuskan hari ini, sudahlah. Terima kasih Tuhan sudah bisa putus hari ini. Itu artinya saya bisa dapat pacar baru. Maka orang yang beriman itu gampang move on. Kalau orang yang setia itu gampang bergeser melihat peluang-peluang baru. Dia akan membangun pola dan visi yang baru dalam kehidupannya. Ini yang mengarahkan dia dalam kualitas kehidupan yang terbaik di masa yang akan datang. Lihat, mana lebih banyak orang Batak bersimpati atau berempati? Kalau ada penderitaan orang lain, asirohate. Ih, kasihannya aku lah, aduh mau menangis aku. Kalau gitu kita bantulah, jangan gitu dulu lah. Lihat ini kualitas kita. Kasihannya cepat, berbuahnya susah. Makanya terus terang saya memiliki anak autis. Kalau ada di sini ada berkebutuhan khusus. Kalau ada yang kasihan lihat anak itu katanya, kenapa kasihan? Kasihannya anakmu. Apakah anakmu itu sudah beres apa tidak? Wah, itu hebat loh. Anak saya diberikan dengan keberadaan yang seperti itu adalah berkat Tuhan bagi saya. Kenapa saya diuji sebagai orang tua? Apakah saya mampu menerima anak seperti itu atau tidak? Ini jangan keluhanmu yang keluar. Puasa masuk ngononau. Dosa apa ini Tuhan? Borak do peho sehat anakmu alai badan. Lebih berat. Artinya semua ini sisi adalah pergumulan. Tapi bagaimana saya melihat visi pergumulan saya itu dari iman spiritual saya, dari ketahanan ketuhanan yang saya percayai dalam kehidupan saya ini. Oleh karena itu saudara, jangan cengeng. Jangan gampang putus asa. Jangan gampang mendele. Amin. Oke, lalu yang berikut. Menikah beda agama. Lihat, ini adalah pesan moral yang luar biasa dari Nats ini. Naomi memiliki dua menantu, Orpa dan Ruth. Itu orang Moab. Bukan sebangsanya, bukan seagamanya. Tapi lihat kualitas Ruth. Orpa meninggalkan dia. Itinggal ko julium mamuse. Inarohak ko bagay ya lau mati. Tapi ini lihat Ruth kualitasnya. Dia boleh beda agama dengan mertuanya. Tapi ketika keputusan imannya berubah, dia benar-benar seorang Ruth yang luar biasa dalam kesetiaannya sebagai seorang perempuan. Kita juga sebagai orang Batak berpikir, bercita-cita, berkeinginan. Molobo inian buruon, anak ini menikahlah dengan orang Batak, seimanlah. Kalaupun bukan orang Batak, minimal seimanlah. Lalu pertanyaan, kenapa banyak memilih perempuan lain yang tidak seiman, tidak sebudaya dengan kita? Nakacik rohamu nada melohdok dah. Tak nongmoru don wae kualitas ni buru Batak. Jangan-jangan kualitas perempuan Batak itu sudah berkurang. Jangan-jangan kualitas dari laki-laki Batak itu sudah berkurang. Sehingga mereka memilih yang lain. Saya tidak membela. Artinya saudara, kalau saya menginginkan menantu saya orang Batak, lalu
Pak Rumain saya orang Batak, beragama seagama dengan saya, minimal saya akan ajari anak dan anak perempuan saya dan anak laki-laki saya memiliki kualitas hidup yang baik. Unak kalau mernipi kawan. Kamu bermimpi datang menantumu yang berkualitas, tapi anakmu tidak kamu didik. Maka kalau seluruh orang Batak mendidik anaknya dalam kualitas yang terbaik, maka yakinlah seluruh generasi muda Batak itu adalah generasi muda yang memiliki kualitas pribadi yang kokoh dan iman yang benar-benar setia kepada Tuhannya. Amin. Ini mata ulama. Unak kalau nomor nipi-nipi. Begitu datang menantumu yang tidak sesuai yang kau harapkan itu medele maho. Tapi bagi orang muda juga saya harus ingatkan, jangan hanya memikirkan dirimu sendiri, tapi lihatlah juga orang tuamu. Bagaimana kita membangun ini? Makanya kembali kepada ngiri-ngiri sedap. Harus memilih boru Sunda. Lalu beragama lain. Hebatnya jadi bapaknya itu yang mau mengelek-elek boru Sunda itu pula. Apakah memang harus sudah begitu sekarang? Harus orang tua yang menyesuaikan. Tapi kita mau kualitas root itu menjadi kualitas yang kita impikan dalam kehidupan kita. Makanya yang berikut bagi saya adalah melalui nats itu, root adalah contoh bagi orang percaya sepanjang zaman bahwa Allah dapat mengubah kehidupan seseorang ke arah yang telah Tuhan tentukan. Rut boleh dari agama Moab, agama yang tidak seagama dengan Israel, tapi lihat cara Tuhan menuntun dia, dan Rut juga merespon itu dengan cara yang luar biasa, sehingga Rut itu menjadi contoh bagi wanita sepanjang zaman. Bagaimana ketahanan, bagaimana ketangguhan seorang perempuan. Maka saudara, saya mau mengajak kita melihat diri Rut itu. Berani mengambil keputusan yang sangat luar biasa. Mengikuti agama mertuanya. Mengikuti bangsa mertuanya. Dan dia bertanggung jawab akan kehidupan orang tuanya itu. Lihat. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lihat, latar belakang boleh berbeda, tapi ketika keputusan iman diambil, tetapi iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, sekali lagi, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Porsinya doa dong debata. Imani. Allah mampu memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Percaya atau tiok mah? Inilah pribadi. Inilah keputusan iman yang ada dalam diri Rut itu. Maka yang pertama, Rut itu adalah orang yang setia. Lihat, semua budaya pasti membuka peluang ini. Kalau seorang perempuan sudah sendiri ditinggalkan suaminya, dia bisa menikah lagi. Di HKBP ibu itu bisa ngoni, boy, nababel boy itu menguli musik, nggak ada masalah itu. Apalagi dalam budaya Batak, dulu nggak tahu sekarang kayaknya udah nggak mungkin lagi, nggak pernah lagi. Kalau seorang perempuan ditinggal suaminya, belum memiliki anak, dulu itu dari kuburan langsung pulang ke rumah orang tuanya. Itu dulu. Tapi sekarang itu nggak lagi. Sudah banyak orang yang sudah seperti itu, tetapi tetap bersama dengan keluarga suaminya, nggak ada masalah. Artinya lihat, ini kesetiaan seorang Rut ini. Dia tidak mengambil pilihan itu. Dia mengatakan untuk tetap bersama dengan mertuanya Naomi. Dan kesetiaannya dia tunjukkan. Dia setia ketika suaminya masih hidup.
Dan dia setia juga ketika dia sudah menjadi janda. Nang dohonokku tua kaina nama belu sutung buli bihamu dang nai dohonokku. Tapi yang mau ditunjukkan oleh seorang Ruth ini adalah kualitas hidup. Sebab dalam konsep diri yang berikut, dia menunjukkan itu sebagai seorang perempuan pekerja keras. Kesetiaannya lah yang memutuskan dia untuk mengikuti Naomi. Dia menjadi seorang pekerja keras bukan demi dirinya, tapi demi mertuanya. Bayangkan dia tidak merasa malu harus memungut jelai yang dipanen di ladang orang lain, yaitu Boas. Bahkan sekalipun Boas sangat mengasihani dia, dia tidak mau duduk diam. Dia bekerja terus. Ini sakit nebel gedut di kita. Ketika ada kesempatan, pergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kalau bisa tidak bekerja keras, dengan senang-senang, tenang, nikmati. Seorang Ruth nggak mau seperti itu. Bukankah Boas sudah memberikan kenyamanan itu? Tapi dia berkata dengan bekerja keras dia harus memenangkan itu. Maka saya ingatkan, mari kita lakukan ini. Anggo dia ibu orang Batak yang sendiri memang daksi ragu honot tononate. Nagudangan ina nama balu di tonga-tonga ni halak Batak lam jago mengajari anak. Itu sebabnya seorang perempuan yang sudah sendiri nama balu di orang Batak, anak-anaknya sukses semua kawan. Asal mah dihapadoton. Berjuanglah. Lalu yang berikut, dia juga adalah orang yang benar-benar mampu menunjukkan rasa terima kasih yang luar biasa. Saudara tahu bagaimana Ruth itu ketika Boas yang mengagumi hidupnya lalu mau memperistri seorang Ruth. Apa kata Ruth? Dalam Ruth pasal 2 ayat 10. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Artinya saudara, dunia ini akan berpihak. Dunia ini akan memilih kepada orang yang benar-benar setia dalam janjinya, setia dalam komitmennya, setia dalam imannya. Dan orang yang setia itulah orang yang mampu membangun kegaguman, membangun hal-hal yang indah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, kembalilah ke dalam kehidupan. Belajar dari para perempuan ini. Jadilah orang yang setia dalam setiap perkara yang saudara hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Horas, kita berdoa. Allah dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang sangat menggugah kami, mengingatkan kami. Bagaimana kehidupan seorang Naomi dan Ruth yang setia dalam imannya, setia dalam keputusannya, setia dalam komitmennya. Sekalipun Ruth seorang Moab yang belum mengenal Tuhan, tapi begitu dia memutuskan untuk mengimani Tuhan, dia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, kesetiaannya dalam hidupnya, sehingga dia menjadi seorang perempuan yang kuat, pekerja keras, dan mampu berterima kasih. Kesetiaan akan menginspirasi setiap orang menjadi orang yang memiliki komitmen yang kuat untuk terus membangun kehidupan. Biarlah Ruth bukan hanya seorang tokoh bagi kami, bukan hanya sebuah nama yang indah kami dengar, tapi Ruth melalui kesetiaannya akan menginspirasi kami dalam kehidupan ini. Bahwa sesulit apapun hidup kami akan menangkan itu karena kami punya Tuhan. Kami tidak boleh ragu akan pemeliharaan.
Berkatilah kami semuanya Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang setia bagi kehidupan kami. Amin.